Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mengangkat tema tentang kesabaran, dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengambil hikmah ataupun pelajaran dari Nabi Ayub alaihissalam yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Mengawali kajian kita mengutip sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat 83 sampai ayat 84 yang menggambarkan tentang bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran mengatakan, Ayub adalah contoh hamba yang sabar dan tidak merasa sempit dadanya karena menerima ujian dan merasa bosan dari penyakit yang menimpanya yang tidak ada duanya sepanjang sejarah. Bahkan dia merasa seperti malu untuk memohon kepada Tuhannya agar dikeluarkan dari ujian ini. Dia menyeruhkan urusannya itu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sikap tenang Nabi Ayub alaihissalam dan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaannya. Dia tidak butuh pada pernyataan yang terang dan jelas dari permintaan hamba-hambanya. Pada momen Nabi Ayub alaihissalam menghadap Allah, menghadap Tuhannya dengan keyakinan dan adab yang tinggi, datanglah pengabulan doanya. Rahmat Allah turun dan ujian pun berakhir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ayub alaihissalam dan musibah yang menimpanya sebagai cobaan untuk dirinya. Musibah itu menimpa harta benda, anak-anaknya juga tubuhnya. Demikian itu karena Ayub adalah orang yang memiliki banyak ternak dan lahan pertanian. Ia pun memiliki banyak anak serta tempat-tempat tinggal yang menyenangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan menimpakan bencana kepada semua miliknya itu. Semuanya lenyap, tiada tersisa. Kemudian cobaan ditimpakan pula kepada jasad atau tubuh Ayub sendiri. Menurut suatu pendapat, penyakit yang menimpanya adalah penyakit lepra yang mengenai seluruh tubuhnya, sehingga tiada suatu bagian pun dari anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit ini kecuali hati dan lisannya yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cobaan ini membuat orang-orang tidak mau berdekatan dengan Ayub. Maka Ayub mengkarantinakan dirinya, tinggal terpencil menyendiri di pinggir kota tempat tinggalnya, semacam melakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar yang disingkat menjadi PSBB untuk istilah sekarang. Tiada seorang manusia pun yang mau datang kepadanya selain dari istrinya yang bertugas merawatnya dan mengurusi keperluannya. Istri Ayub jatuh miskin, lalu ia bekerja menjadi pelayan bagi orang lain yang hasilnya ia gunakan untuk keperluan suaminya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sehubungan dengan masalah tingkat level cobaan ini. Beliau mengatakan, asyadun nasi balaan al-anbiya'u, summa salihuna, summal amsal, fal amsal. Artinya, orang yang paling keras cobaannya ialah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, lalu menyusul orang yang utama dan orang-orang yang sebawahnya. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam dicoba selama 7 tahun lebih, beberapa bulan dalam keadaan berbaring di tempat pembuangan sampah kaum Bani Israel, sehingga hewan-hewan berkeliaran menginjak tubuhnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari cobaan itu dan memberinya pahala yang besar serta memujinya dengan pujian yang baik. Imam As-Sa'di mengatakan bahwa daging tubuh Ayub berguguran rontok sehingga tiada yang tersisa dari tubuhnya selain otot-otot dan tulang-tulangnya. Selama itu Ayub dirawat oleh istrinya yang selalu mendatanginya dengan membawa abu. Setelah sakit Ayub cukup lama, istrinya berkata kepadanya, "Hai Ayub, sekiranya kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk kesembuhanmu, tentu Dia akan melenyapkan penyakitmu ini." Kemudian Ayub menjawab, "Saya telah menjalani masa hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat. Masa sakitnya itu sebentar, maka sudah sepatasnya bagiku bersabar demi karena Allah selama 70 tahun." Maka istrinya merasa terkejut dan mengeluh mendapati jawaban tersebut. Lalu ia pergi meninggalkan suaminya, Nabi Ayub alaihi salam. Semoga kita bisa mencontoh ataupun meniru tentang sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam, dan mudah-mudahan kita dikelompokkan bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.